Ternyata demo kadrun PA212 menyisahkan banyak luka dan keprihatinan. Bukan hanya bendera PDIP yang mereka bakar hingga memicu amarah para kader. Sebagian anggota demo pun tengah ditelantarkan. Seperti biasa, bukan mereka namanya kalau demo tak membawa anak-anak hingga remaja. Sayangnya, para pendemo ini tak sadar tengah dijadikan korban para kadrun. Mereka diprovokasi turun ke lapangan dan mungkin dijanjikan pesangon, tapi kemudian ditinggal dan ditelantarkan. Nanti kalau sampai ada kerusuhan lalu ditangkap aparat, korlapnya kabur tak mau tanggung jawab. Anehnya, meski cuma dijadikan tumbal, kembali lagi demo dari kalangan anak-anak hingga remaja selalu diikutkan. Seperti dilansir dari vivanews.com, sekitar 40 remaja diamankan di Mapolres Jakarta Barat. Mereka ingin ikut aksi demo PA212 ini di DPR Rabu 24 Juni 2020. Tapi remaja tersebut justru kebingungan di tengah jalan. Mereka tidak tahu harus kemana lagi, sehingga pihak kepolisian membawa mereka semua. Jadi ketika kami dapati mereka, maka anggota mengajak ke halaman Mapolres Jakarta Barat. Karena kami melihat mereka ini kebingungan, ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Audi S. Latuheru, Rabu 24 Juli 2020. Anak-anak remaja ini hendak mengikuti demo PA212 terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan gedung DPR MPR DPD keesokan harinya. Menurut Audi, para remaja ini mendapatkan undangan yang disebar melalui media sosial. Tapi siapa yang mengundang? Mereka tidak tahu. Kami hanya tanya mereka mau ikut demo di DPR, tapi tidak tahu siapa koordinatornya karena mereka diundang melalui media sosial, katanya. Anak-anak ini meminta bantuan pihak kepolisian untuk memulangkan mereka. Lantaran kebingungan, kata Audi, mereka minta dipulangkan. Timbul rasa iba, apalagi Audi melihat anak-anak ini tampak kelaparan. Mereka mau pulang saja, tidak mau ke lokasi demo. Saya merasa kasihan melihat anak-anak ini. Orang ini dan mereka tentu merasa lapar, sehingga saya perintahkan kepada anggota untuk beri makan siang terlebih dahulu sebelum mereka pulang, jelasnya. Merespon berita memilukan di atas, Denny Siregar menuliskan cuitan menohok bagi anak-anak atau remaja yang terlantar. Kalian sih, makanya jelas di depan, minta amplopnya sebelum berangkat. Kalau gini kan rugi, disabet korlap. Demo itu pakai strategi, dasar newbie, cuit Denny Siregar. Tanggapan Denny mungkin sekilas terlihat seperti bercandaan, tapi itulah kebenaran. Seperti sindiran yang ia tulis saat AHY mengunggah tugas sekolah. Saking frontalnya sindiran Denny Siregar hingga Anissa Pohan beserta kader partai marah besar. Kini ia kembali menyindir pendemo remaja. Kalau diperhatikan, betul juga ucapannya. Harusnya mereka meminta pesangon dulu sebelum berangkat demo. Kalau mau pintar lagi, setelah minta uang dan dikasih, langsung bisa pulang meninggalkan lokasi. Mereka bisa pura-pura sakit perut sebelum sarapan atau ketinggalan batang dan tak usah balik. Yang penting amplop sudah dikantongi. Tapi itulah generasi kadrun yang tak mengandalkan otak dan logikanya. Akhirnya mereka kini terlantar karena termakan hasutan kadrun. Untung mereka terlantar di Indonesia. Coba kalau mereka terlantar di Suriah, siapa yang mau tanggung jawab memulangkan mereka? Makanya benarlah kalau ada yang mengatakan bahwa beragama juga harus menggunakan akal dan pikiran. Jangan tanya di mana suara KPAI, apalagi Gubernur DKI. Giliran ada anak dilatih bulu tangkis, KPAI sigap merecoki. Giliran terlantar seperti ini, suaranya hilang. Memang enak bersinggungan dengan pengusaha yang musuhnya juga pendana besar ketimbang ribet mengurusi anak-anak. Apalagi Gubernur DKI yang lebih suka menengok pendemo rusuh dibanding yang belum jelas kerusuhan yang ditimbulkan tapi sudah ketangkap duluan. Akhirnya, bahaya laten kadrun bukan hanya soal isu PKI beserta pendanaannya. Jauh di atas itu, mereka telah berhasil mencuci otak generasi muda. Anak-anak dan remaja yang harusnya diajarkan teknologi dan pengetahuan malah dicekoki jihad dan sebagainya. Semoga pemerintah dan aparat segera bertindak tegas, bukan hanya menangkap pembakar bendera, tapi juga membubarkan ormas-ormas yang menaungi kadrun. Kalau perlu, menangkapi pentolan mereka dan menerbitkan aturan larangan bagi ormas pendukung khilafah untuk beraktivitas apapun.